Selamat siang, Mbak A. Selamat siang. Oh my god, sangat sedih sekali. Aduh, perasaan saya udah agak mau agak lesu gitu aja nih perasaannya. Emang nggak kelihatan lesu ya? Enggak, kok tetap cantik. Aduh, thank you. Soalnya orang bilang saya tampan. Karena ini ya, rambut, terus style, Yes. juga. Gak apa, saya juga gitu ya kalau dulu. Oke. Kita udah lama nggak ketemu ya. Kita terakhir ketemu kapan ya? Bulan apa itu? Kayaknya pertengahan tahun ini deh, sekitar Mei atau 3-4 bulan yang lalu. Mei kayaknya. Lama banget ya? Ternyata gimana itu kabarnya setelah perjalanan panjang? Alhamdulillah banyak baiknya, cuman nggak dipungkirin ada buruknya gitu ya, namanya kehidupan. Cuman saya usahain getting better every day gitu sih. Wow, keren banget ya, getting better every day. Motivasinya bagus banget. Saya bahkan nggak ini loh, waduh, nggak menyangka. Oke, kalau hari ini gimana nih? Oke nggak? Untuk setengah hari ini lumayan oke ya, karena untuk kuliah yang pertama tadi saya itu juga tidak terlalu kayak gedubrak banget gitu, kayak lumayan santai. Terus saya masih bermasak juga tadi pagi, jadi insya Allah pengeluaran saya hari ini Rp0. Keren banget, akhir bulan lah. Iya, Rp0 bukan karena mau hemat atau gimana sih, emang nggak ada rupiahnya aja. Saya jadi ingat saldo dana saya ini. Oke. Tadi pagi ada matkul, habis ini ada matkul lagi. Ada, tapi masih sekitar 2 jam, 1 jam deh, 1 jam lagi. Oke. Berarti enggak terlalu sibuk ya? Atau ada kerjaan lain? Kalau sibuk sih enggak ya, cuman karena udah semester 5 ya, udah mau menuju akhir. Semester depan kan ada AM nih, jadi semester ini kita ada seminar proposal. Wow, sebenarnya semester 5. Yes, di akhir semester. Gak apa-apa kita loh. Insya Allah doain ya, masih bulan pertama kuliah udah ada deg-deg gitu saya. Agak. Kalau bisa jujur sih banget sebenarnya, tapi ya. Soalnya kalau saya lihat dari jurusan-jurusan lain itu kayak semester 8, semester 7 itu Iya, biasanya gitu sebenarnya. Saya juga agak sedikit heran, cuman kan ketentuan dari prodi ya, jadi ya harus diikutin aja. Oh, prodi itu beda ya ternyata. Saya juga baru tahu ternyata beda gitu. Saya tuh dulu mengira kalau sinkronnya tuh ya satu univ tuh bareng gitu loh. Iya, di semester yang sama. Iya, di gitu semester yang kan. sama, di akhir semester gitu. Iya, ternyata enggak. Terus wisudanya bareng-bareng gitu. Ternyata enggak, wisuda pun sendiri-sendiri Iya, ternyata. betul. Dan saya yang agak sedikit gak menyangka gitu adalah kok sedini ini gitu. Dan kalau kita mau jadi semester 5 tuh dihitungnya terlambat buat semprot. Iya, Iya. Wow, prodinya ini banget, lumayan ketat ya soal ini. Sangat ketat sih sebenarnya. Bukan militer kan? Insya Allah bukan. Gitu. Barangkali ada itu tes fisik. Waduh, alhamdulillah nggak ada sih, jadi saya nggak bisa ikut itu. Sama. Kayak ngomongin soal SMA ini gimana ya prospeknya? Alhamdulillah dosen saya sih enak ya, beliau profesor gitu kan. Dan beliau tuh tipe yang sangat membebaskan mahasiswanya nih, kayak mau menjadi topik apa, mau menggunakan mau menggunakan teknik apa atau pendekatan apa gitu, bebas, dibebasin banget. Cuman ya ada aja yang agak nggak suka gitu lah cara membimbingnya beliau. Termasuk jadi. Tapi menurut saya beliau adalah profesor terbaik sih buat membimbing skripsi saya. Oh, emang mau ngambil yang gimana? Aduh, Gak kepikiran.
Udah sih, cuman singkatnya saya mau ambil di penelitian pengembangan. Saya mau mengembangkan sebuah program gitu. Keren. Semoga lancar ya. Amin, amin, amin. Nah, oke. Setelah kita berjumpa di konseling, final kita ketemu lagi dengan sebenarnya topiknya beda ya. Iya. Oke, nah Mbak gimana nih, udah lupa atau masih ingat gimana sih konseling itu atau perlu kita bahas lagi? Beberapa masih ingat sih, tapi mungkin lebih baik kalau diingatkan lagi. Oke, gitu ya. Yes. Nah, kayak yang udah pernah kita pelajari ya Mbak, kalau konseling itu adalah sesi diskusi, sederhananya diskusi, di mana kita akan membahas apa yang Mbak bawa ke sini. Terus kita bakal nyari jawaban bareng-bareng, nyari apa yang sebenarnya terjadi dan gimana gitu ya. Lalu karena di ruangan ini cuma ada kita, ya pastinya cukup ada di kita aja. Jadi saya gak bakal ngasih tahu kemana-mana, jadi gak usah khawatir. Kan kita juga udah sering ini ya. Yes. Ini. Jadi Mbak Ar gak usah ragu ya buat cerita, karena sesungguhnya hasilnya tidak lucu gitu. Dan disclaimer juga ya, kalau di konseling ini saya nggak bisa benar-benar ngasih solusi secara langsung nih, nggak bisa kayak oh mending Mbak Ar gini, mending Mbak Ar gitu, nggak bisa, karena di sini kita diskusi, jadi kita cari bareng-bareng gitu ya. Jadi saya ingin kerja samanya Mbak Ar buat Sih. itu. Dan soal waktu nih, karena di sini ada matkul sejam 2 jam, Sejam lagi. Nah gimana kalau kita efektifin di kurang lebih 30 menit? Boleh. Bisa kurang, bisa lebih, tapi kita coba efektifin di 30 menit. Oke, nah gimana, udah siap buat cerita atau perlu dibenerin dulu duduknya atau relaksasi dulu? Udah siap. Oke, lanjutkan bincang-bincang yang kemarin semalam di WhatsApp ya Mbak ya. Mbak kan udah cerita secara singkat nih apa yang jadi keluhan atau yang lainnya gitu ya, yang bakal kita bahas hari ini. Nah gimana nih? Mungkin bisa diceritain lebih lanjut soal hal itu. Oke, jadi sebenarnya saya tuh ada kesulitan komunikasi gitu loh sebenarnya sama mama, sama ayah juga. Cuman karena sebenarnya kalau saya lihat teman-teman saya perempuan tuh kayak pada deket sama mamanya gitu loh. Jadi saya juga pengen kan bisa komunikasi yang baik gitu sama mama gitu sih. Oke, soal komunikasi ya, khususnya sama mama. Betul. Di luar mama? Selain mama? Pengen saya fokusin ke mama sih, soalnya ya tadi karena saya lihat teman-teman saya yang perempuan tuh banyak lebih dekat sama mamanya gitu. Oke, berarti kita khusus on buat mama. Yes. Untuk mama ya Mbak. Oke, nah kalau gitu bisa kita simpulkan kalau yang Mbak Ari inginkan dalam sesi konseling kita pada hari ini adalah untuk bisa berkomunikasi lebih baik dengan mama. Oke, terkait dengan komunikasi yang lebih oke gitu ya. Komunikasi yang casual gitu. Yes. Oke. Emang yang casual itu gimana menurut Mbak? Kayak yang bisa ngomong ke mama kalau saya sakit, bisa ngasih tahu ke mama, bisa tadi aku hari ini gini tahu, atau tadi aku di kelas dapat nilai bagus atau gimana gitu. Kayak seperti itu ya. Yes. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang lebih serius, enggak sih, nggak serius amat ya. Saya mau disclaimer dulu nih. Kan kita udah lama nih nggak ketemu ya. Kita bakal
bermain dengan lebih imajinatif hari ini, berdiskusi dengan lebih imajinatif. Jadi saya pengen Mbak Ar membuka lebar-lebar dunia imajinasi Mbak Ar di dalam otaknya Mbak Ar untuk sesi kita gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Mbak Ar besok pagi bangun, lalu hari itu adalah hari yang sempurna, di mana Mbak Ar sudah menyelesaikan masalah komunikasi ini dengan Mama. Kira-kira di hari itu apa yang terjadi? Mungkin saya bisa lebih leluasa kayak kalau ngabarin Mama gitu ya. Soalnya sebenarnya Mama tuh sering bilang kayak, Mbak ya dikabarin toh kalau udah bangun atau kalau berangkat kuliah apa enggak gitu. Jadi mungkin pada hari itu saya bisa ngabarin Mama dengan leluasa kayak aku udah bangun, aku mau siap-siap kuliah gitu. Terus kalau misalnya hari itu saya sakit ya saya bilang kalau Mama aku sakit, aku pengen nggak kuliah dulu. Terus kalau misal hari itu waktunya bagus, saya bisa bilang ke Mama aku tadi praktek bagus, terus dipuji sama dosennya kayak gitu-gitu sih paling. Like update gitu ya? Yes. Mungkin daily report. Ya boleh. Daily report Gitu. ke Mama. Oke, lalu apa sih yang menjadi tanda-tanda kalau itu udah Mbak Ar lakuin? Ya mungkin kalau misal ketika komunikasi sama Mama tuh udah nggak canggung lagi gitu loh. Jadi ya bisa bebas aja gitu dan nggak ada rasa ketahan gitu ketika mau ngomong atau ngapain sama Mama gitu. Lebih ini ya, lebih luwes. Yes. Tuh, kalau di Jawa tuh legowo. Oh iya kayaknya. Iya. Itu bukan orang Jawa soalnya. Oh, bukan orang Jawa. Yes. Sorry, Pak. Nah, ketika udah lega, udah bisa ngomong sama Mama, udah ini kira-kira siapa sih orang pertama yang tahu? Harusnya sih Mama ya yang kena dampak utamanya karena dia pasti seneng anak perempuannya mau ngobrol, mau ngomong, mau cerita sama dia gitu sih paling. Soalnya itu keinginan Mama dari dulu banget gitu. Jadi sebenarnya Mama juga pengen banget gitu ya, Iya. buat sharing-sharing sama dia. Pengen banget. Tapi dari mamanya sendiri emang itu juga sering sharing. Sepertinya itu adalah usaha beliau ya buat bikin saya bisa cerita sama dia juga gitu dan iya dia sering kayak cerita-cerita gitu. Entah di rumah ada apa atau Mama lagi ketemu sama temennya yang gimana gitu biasanya cerita-cerita. I see. Tipikal ibu ke anak banget. Iya. Oke. Nah, selain adanya ketidakcambungan, terus adanya keleluasaan waktu bercerita atau waktu daily report itu ya, kira-kira ada hal-hal lain nggak yang jadi tanda kalau oh ya udah perfect banget nih, masalah tuh udah selesai. Apa ya? Kayaknya udah sih, cuman itu aja. Paling ya hal yang mirip-mirip gitu lah kayak bisa cerita tentang aku pribadi ke Mama juga. Misalnya aku punya teman yang gimana, bahwa aku bisa lebih leluasa gitu sih paling. Oke, lebih ke ini ya, cerita soal gimana dirinya Mbak Ar sendiri gitu ke Mama. Nah, selain Mama nih, kira-kira siapa sih yang benar-benar bakal ngerasain dampaknya selain Mama sama Mbak Ar sendiri? Kalau misal komunikasinya Mbak Ar sama Mama ini getting better gitu. Mungkin teman-teman sama pacar saya karena jujur yang tahu gimana hubungan saya sama Mama tuh ya mereka itu. Jadi dari yang dulu tuh saya beneran nggak bisa ngobrol sama sekali gitu loh. Kalau telepon suka saya nggak angkat gitu dan lain sebagainya. Mungkin mereka bakal jadi yang pertama notice kayak anak ini udah itu ya udah mau angkat telepon mamanya, udah mau ngabarin mamanya gitu. Oke, ada temen sama pacar ya? Yes. Temen sama pacarnya seperti banget
Alhamdulillah ya, alhamdulillah menemukan mereka yang bisa suportif. Oke, bagus bagus, keren keren. Nah, lalu ada nggak sih hari dimana Mbak Ari ini udah ngerasain apa yang ngebuat hari Mbak Ari tadi itu sempurna gitu, even cuman kayak sekali dua kali atau cuman kayak beberapa saat aja. Apa ya? Mungkin agak sedikit santai waktu ngobrol sama mama ada sih, Ada pas gimana tuh? bentar. Itu pas saya punya kebutuhan yang pernah dipenuhi, kayak misal uang saya habis gitu atau saya mau beli jajan gitu, biasanya walaupun awalnya deg-deg agak takut gimana gitu, tapi akhirnya dewasa gitu lah. Oke. Saya anak kos ya, jadi relate sekali sama Yes, gitu. Jadi kalau akhir bulan Betul banget. atau barangkali bulan ini, Waduh, ya ini udah. jujur ya. Oh berarti ketika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu ya. Yes. Mungkin yang lain Yang lain ya. selain kebutuhan. Mungkin apa ya, ketika yang kita berdua bicarakan tuh bukan subjeknya tuh bukan kita masing-masing gitu loh. Jadi kita nggak bicarain dirinya mama, juga nggak bicarain diri saya gitu. Itu biasanya bisa lebih santai, kayak misal bilang mama hari ini masak apa, terus nanyain adik, biasanya kayak adik sekolahnya gimana, ada tugas apa enggak, kayak gitu biasanya kita bisa lebih santai sih ngobrol. Oke, kalau nggak ngebicarain diri sendiri, Yes. ya. Oke, paham nih. Sebenarnya kalau menurutnya Mbak Ari sendiri, kenapa sih kok apa ya, hal-hal yang Mbak Ari sebut santai ini loh, itu tuh kenapa merujuk ke topik-topik yang nggak tentang diri sendiri atau kayak cuman ke kebutuhan-kebutuhan soal uang atau yang lain-lain gitu. Kenapa sih? Mungkin karena kalau misal subjeknya adalah khususnya saya sendiri ya, mama tuh selalu punya respon-respon atau ekspektasi yang menurut saya kurang bisa saya penuhi gitu. Jadi makanya ketika misal subjeknya adalah saya atau mama tuh pembicaranya jadi agak awkward, terus kita jadi saling emosi gitu biasanya. Jadi suasana bicara tuh gak enak gitu. Emang ini ya, kalau hubungannya sama orang tua tuh emang lebih sensitif gitu kan ya rasanya. Yes. Oke. Nah kemudian sebenarnya sih kalau menurut yang saya dengar sih juga kayak ada topik-topik yang apa ya, at least ada lah gitu untuk dipakai sebagai sebuah permulaan pembicaraan gitu ya. Itu tuh sebenarnya udah oke banget gitu loh, dan bisa gitu ada kesempatan untuk dikembangkan kembali gitu loh ya. Nah kalau Mbak Ari sendiri gimana sih pendapatnya tentang hal itu? Tentang topik-topik kecil. Iya. Ya sebenarnya itu salah satu cara saya sih buat tetap apa ya, tetap ada hubungan atau tetap ada komunikasi sama mama gitu, dan adanya topik-topik itu juga ngebuat saya terus merasakan bahwa enggak kok, aku masih komunikasi kok sama mama gitu, walaupun enggak yang sebaik itu gitu sih. Kayak secara nggak langsung sebenarnya ada loh ya kesempatan untuk bicara gitu meskipun nggak intens, dan emang nggak apa-apa buat dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu gitu kan. Ya dan Mbak Ari juga udah menyadari hal itu sebenarnya ya. Sebenarnya itu udah permulaan yang bagus banget nih, apalagi kalau ngomongin soal komunikasi itu kan apa ya, nggak jauh-jauh dari rasa
misal yang nggak enak atau takut bakal jadi aneh, jadi apa sih kalau bahasa sekarang cringe, gitu-gitu masih ada kan rasa-rasa kayak gitu. Nah sebenarnya tuh kalau dimulai dari hal kecil itu bisa ada kemungkinan bakal jadi sesuatu yang lebih besar. Betul. Nah, secara nggak langsung kita udah bisa gitu ya, menemukan sedikit banyak kayak solusi yang bisa dicobain gitu ya. Buat perkembangannya komunikasi Mbak Ar sama Mama nih. Nah, apa aja nih Mbak? Ya tadi sih tetap coba buat rutin komunikasi sama mama gitu ya, walaupun mungkin topik-topiknya itu topik-topik yang bisa kita bilang netral ya sebenarnya, netral, topik-topik kecil, dan juga pokoknya apapun itu yang penting udah ada komunikasi gitu, at least beberapa kali sama mama. Keep in touch gitu ya. Yes. Nah tapi kan nggak bisa dipungkiri kalau pasti ada tantangan atau hambatan-hambatan yang bakal muncul gitu ketika kita mengusahakan sesuatu. Nah kira-kira apa sih yang bakal jadi hambatan atau tantangan? Kalau sesuatu yang bakal jadi hambatan sih sebenarnya mungkin rasa canggung, rasa malu yang muncul sebelum percakapan itu dimulai sih, kayak udah kebayang duluan, aduh ntar kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Ada skenario terburuk. Yes, betul. Nah lalu untuk meminimalisir atau menanggulangi ketika hal itu terjadi, apa nih yang bisa Mbak Ar lakuin? Mungkin kembali lagi dengan tujuan saya sebelumnya ya, bahwa saya tuh cuman pengen at least ada komunikasi gitu, sekecil apapun gitu kan. Jadi every single thing yang aku coba omongin ke mama tuh important gitu loh. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet, sekecil apapun, kayak udah habis makan apa atau masak apa tuh bilang aja, terus cerita aja gitu. Iya benar, karena sekecil apapun yang namanya usaha itu adalah sesuatu yang berharga gitu ya, untuk keberhasilan daripada tujuan kita. Betul. Oke, nah sebenarnya kalau kita simpulin ya dari awal sampai akhir, sebenarnya Mbak ini emang kelihatannya ada kesulitan komunikasi nih, khususnya sama mama, tapi emang bisa dicoba pakai cara-cara kayak ngobrol santai, topik-topik netral yang ngomongin soal masak, ade atau apa yang memang bisa dikembangkan menjadi topik-topik yang mungkin nantinya akan lebih intens gitu ya dan lebih rutin gitu ya diharapinnya. Dan sebenarnya ketika Mbak Ar bisa melakukan hal itu, sebenarnya yang kena dampaknya tuh bukan diri Mbak Ar sendiri, ada mama juga pastinya, ada keluarga kayak ayah, adik, dan ada teman-teman dan pacar gitu yang ikutan, oh wow dia udah oke banget ini gitu. Oke. Itu menurut saya udah wow bagus sekali gitu ya. Thank you. Nah, sekarang kalau disuruh memilih nih dari angka 1 sampai angka 10, berasa banyak. Dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 nih Mbak Ar masih kebingungan gitu soal masalah mengenai komunikasi dengan mama harus diapain. Dan angka 10-nya itu Mbak Ar udah tahu gitu loh harus apa, ngelakuin apa, dan gimana. Nah, gitu. Nah, Mbak Ar akan menetapkan diri Mbak Ar ada di angka berapa? Mungkin sekarang ada di angka 7 ya. Angka yang sangat netral gitu ya, 50-50 walaupun bukan angka 5. Yes, betul banget. Soalnya sekarang saya udah tahu nih, at least bukan di kepala kosong lagi gitu buat konsep-konsepnya apa aja yang harus saya lakuin. Cuman mungkin masih ada skenario-skenario terburuk yang masih ada di kepala saya terkait dengan hal itu gitu. Jadi kayak yang kayaknya 7 is a fine number for this gitu. Oke. 7 ya? Yes. Yakin? Iya. Oke, kalau misal di pertemuan selanjutnya atau minggu depan deh, Mbak ini ada di angka 8 misalnya, kira-kira
apa nih yang menjadi pembeda antara 7 sama 8 ini? Mungkin kalau misalnya nanti saya mengatakan bahwa saya sudah ada di titik 8 itu adalah ketika saya udah nggak canggung lagi gitu buat memulai obrolan sama mama. Walaupun obrolannya misalnya remeh gitu, sekarang kan masih canggung-canggung ya. Mungkin nanti kalau udah di 8 tuh udah santai gitu karena udah biasa gitu sih. Iya, betul, karena apa sih kalau kata pepatah tuh cinta tuh terbentuknya dari rasa Biasa, yes. berarti kita membentuk Kebiasaan. cinta. Iya, nggak salah. Secara nggak langsung ya membentuk cinta. Oke, bagus. Nah, kalau di angka 9 gitu, Di angka 9 mungkin saya udah mulai bisa udah mulai bisa cerita tentang diri saya sendiri, mulai bisa nanya-nanyain soal mama gitu sih. udah ini ya, udah mendekati tujuan akhir gitu ya, udah dikit lagi. Yes. Lalu kalau di angka yang paling besar, Kalau udah di angka 10 mungkin saya udah bisa semuanya ya. Mungkin walaupun mungkin kadang-kadang mungkin ada saatnya kayak aduh iya enggak ya gitu. Tapi udah sampai di titik dimana keraguannya tuh udah nyaris nol gitu buat cerita ke mama atau nanya-nanyain soal mama dan lain sebagainya gitu. kayak bisa komunikasi dengan Lebih jauh lebih baik lagi, Yes. dimana keraguan-keraguannya bisa dipatahin sama Betul. Mbak sendiri, Yes. gitu kan ya. Oke, dan keharmonisannya pun bakal semakin berkembang. Saya sih ngarepnya sih bisa sampai 10 ya. Iya, amin. Nah, karena kita udah ngarep sampai 10, sepertinya kita memerlukan monitor lebih lanjut nih ya, Mbak, mengenai hal ini. Jadi, Mbak mau nggak kalau misal kita jadwalin di pertemuan selanjutnya gitu, nanti kita lihat gimana, kita ukur lagi gitu. Boleh, bisa. Ya, mungkin jadwalnya bisa kita ini ya, bisa kita sepakati lagi di WhatsApp karena Mbak juga sebenarnya jadwalnya banyak ya soal bimbingan Yes, kita betul sekali. sesuaiin lagi schedule-nya. Ya, oke. Oke, dan saya ya itu tadi ya, kalau progres sekecil apapun itu merupakan hal yang berharga dan itu akan membuat kita semakin dekat dengan keberhasilan. Yes. Asal nggak berhenti di tengah jalan. Betul. Masih bisa karena Mbak juga saya pingin. Yes. Saya. Oke. Kita udah nggak apa-apa. Oke. Nah kalau gitu mungkin bisa kita akhiri pertemuan yang pertama ini. Kita lanjut nanti. Ya gitu aja. Masih siang sih. Iya. Mungkin abis ini mau makan siang dulu. Udah sih tadi Ah, tinggal masuk cus ke kelas. Oh, mau langsung ke kelas? Yes. Oke, kalau gitu selamat masuk kelas, selamat matkul, semangat juga buat sempronya, semoga lancar-lancar saja. Amin. Saya doain. Amin. Pokoknya lulus. Amin. Harus lulus di semester ini. Yes. Oke, kalau gitu makasih. Oke, selamat siang.